Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this special session, I will presentation about programming hardware and software. Before start the presentation, I will introduce myself. My name is Nur Afi Puryani, number identity 015. Okay, start the presentation. Programming. Programming itu sendiri adalah suatu proses untuk membuat sebuah program di komputer. Entah itu berupa software, website, aplikasi Android, dan lain sebagainya. Hardware atau perangkat keras yaitu perangkat yang bisa dilihat secara kasat mata, contohnya seperti keyboard, mouse, monitor. Dan sedangkan software adalah perangkat lunak, yaitu contohnya saja aplikasi pemrograman. Oke, next. Hardware, for component of a computer system. CPU, make decision, performs computation, and delete input or output request. Memory, disk drive, CD drive, tape drive, USB flash drive, store information. Input device, keyboard, mouse, get information from the user to the computer. Output device, monitor, send information from computer to the user. Nah, hardware yang dimaksud di sini adalah seperangkat atau satu unit komputer atau laptop, suatu komponen yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Nah, ada 4 komponen sistem komputer perangkat keras. Yang pertama CPU atau unit pengolah pusat. Ia berfungsi untuk membuat keputusan, melakukan perhitungan, dan mendelegasikan permintaan input atau output. Yang kedua ada memori, drive disk, drive CD, drive tape, flash drive USB. Ia berfungsi untuk menyimpan informasi. Input device atau perangkat input seperti keyboard, mouse, itu untuk berfungsi mendapatkan informasi dari pengguna ke komputer. Nah, yang keempat ada output device atau perangkat keluaran seperti monitor, yaitu berfungsi untuk mengirimkan informasi dari komputer ke pengguna. Secara konsep atau komputer atau laptop, kerja kita input melalui keyboard, mouse, lalu masuk ke dalam CPU. Di dalam CPU diproses data lalu masuk ke dalam memori hard disk. Lalu data diolah, tampil di monitor secara soft file, tapi kalau secara hardware kita bisa cetak melalui printer. Oke, next. Nah, di sini ada hardware. Yang pertama input device. Input device atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan perintah ke dalam suatu sistem komputer. Lalu di sini ada memori. Memori ini adalah hard disk, bisa hard disk internal, bisa hard disk eksternal. Lalu output device, ini bisa monitor, bisa printer. Lalu ada CPU. Nah, CPU ini adalah peralatan yang saling terhubung dalam komputer sehingga dia bisa mengolah data dan informasi. Next. Software. Software dibagi menjadi 2, yaitu sistem software dan aplikasi software. Sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau hardware. Pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk manajemen memproses pengolahan perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses, dan menangani struktur data sebuah perangkat keras. Kalau kita merestart HP atau laptop, itu yang bekerja sistem software. Nah, sedangkan aplikasi software adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operating system. Beberapa dari tugas ini termasuk menangani dokumen, menangani perhitungan, mengedit gambar, mengedit video, dan lain sebagainya.
Contoh aplikasi software termasuk pengolah kata, spreadsheet, database software, editor gambar. Contohnya saja saat kita menggunakan HP, masuk dalam Play Store dan kita download, itu masuk dalam aplikasi software. Oke, next. Software, application software. Easy to use program designed to perform specific tasks. System software, program that support the execution and development of other programs. Two major types: operating system, translation system, or compilers and linkers. Nah, software. Aplikasi software itu program yang mudah digunakan, yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau program yang dirancang secara khusus agar suatu gadget atau laptop mudah digunakan. Di sini aplikasi software itu banyak. Kalau sekarang kita bisa download berbagai macam aplikasi, ada Quran digital, software translator, sistem software. Sistem software adalah program yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan program lain atau suatu program agar laptop atau HP kita bisa beroperasi. Contohnya Windows, Linux. Ada dua tipe, yaitu sistem operasi dan sistem penerjemahan atau translation system. Oke, next. Nah, di sini ada sistem software, lalu ada aplikasi software, lalu ada user. User itu kita sebagai pengguna mengoperasikan aplikasi yang berjalan pada sistem software pada suatu laptop atau handphone. Nah, komputer software relationship. Nah, di sini kita dapat melihat posisi kita sebagai user atau pengguna yang mengoperasikan laptop. Di sini adalah user. Interface bagian awal ketika kita menyalakan laptop, di dalamnya ada beberapa aplikasi. Nah, di dalam aplikasi program ini berjalan pada suatu operating system, bisa Windows, Linux. Kalau di HP kita menggunakan Java. Nah, kedua software ini pasti ada user interface-nya atau tampilan yang bisa didesain dengan mudah untuk bisa digunakan, berinteraksi dengan user di sini. Di sini ada BIOS dan ada hardware. Diberi program operating system harus didukung hardware yang mencukupi spesifikasi software. Jika tidak seperti ini, jalannya akan lemot karena hardware-nya tidak memadai atau tidak mencukupi spesifikasinya. Okay, next. Application software. Application software makes computer popular and easy to use. Common application software: Microsoft Word, Perfect, PowerPoint, Netscape, Internet Explorer, Photoshop, Photopaint, Java Android. Nah, aplikasi software atau perangkat lunak aplikasi membuat komputer populer dan mudah digunakan. Perangkat lunak aplikasi umumnya itu Microsoft Word dan lain sebagainya. Oke, next. Operating system controls and manages the computing resource. Example: Windows, Unix, MS, DOS. Important service that an operating system provides. Security: prevent unauthorized user from accessing the system. Command to manipulate the file system, input and output on a variety of devices. Window management. Operating system adalah perangkat lunak yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem.
termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolah kata dan perambahan web. Jadi operating system itu berfungsi untuk mengontrol dan mengelola sumber daya komputasi. Contohnya saja seperti Windows, Unix. Nah, layanan penting yang disediakan oleh sistem operasi itu security, keamanan, yaitu mencegah pengguna yang tidak sah mengakses sistem. Yang kedua ada command, untuk manipulate the file system, perintah untuk memanipulasikan sistem file. Yang ketiga ada input and output on variety of device, pada input dan output pada bagian perangkat. Ini tuh ada window management. Next. What is a program language? Jadi apa itu pemrograman? Pemrograman itu adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks atau sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data itu akan disimpan atau diteruskan, dan persis jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Urutan instruksi itu ada algoritma. Nah, ini dalam bahasa manusia. Lalu sebuah program dalam bahasa komputer. A program is to be written in a language. There are many programming languages. Low level understandable by a computer. High level needs a translator. C++ is a high level programming language. Perlu ditulis dalam bahasa. Suatu program itu perlu ditulis dalam suatu bahasa. Ada banyak bahasa pemrograman, yaitu level rendah atau low level. Dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini masuk tingkat ini karena bahasa ini jauh dari bahasa manusia. High level, tingkat tinggi, itu membutuhkan penerjemah. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java. Nah, C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman paling tangguh yang digunakan para pemrogramer membuat aplikasi. Level of programming language: machine binary language, unity level, low level assembly language, mnemonic names for machine operation, explicit manipulates of memory address, machine dependent, high level language, readable machine independent. Nah, level bahasa itu pemrograman itu ada 3. Yang pertama bahasa biner mesin, tidak dapat dipahami. Contohnya saja, untuk memunculkan satu huruf A itu membutuhkan 10 baris bahasa pemrograman. Kalau sekarang sudah gampang, tinggal belajar algoritma dan struktur data kita sudah bisa. Nah, yang kedua ada bahasa rakitan tingkat rendah, yaitu nama mnemonic untuk operasi mesin, manipulasi eksplisit, alamat memori tergantung mesin. Yang ketiga itu bahasa tingkat tinggi, dapat dibaca dan tidak tergantung mesin. Ini adalah contoh low level assembly. Jadi di sini bahasa pemrograman assembly di mana dia bekerja menggunakan bahasa mesin. Jadi kalau dilihat pergerakan data satu mesin atau laptop itu seperti 0101. Ya. Jadi kita saat menggunakan WhatsApp itu jangan dikira kalau kita chatting kata atau huruf aku
Ya bergerak bukan huruf aku, tapi huruf aku diterjemahkan dalam suatu bahasa digital itu 0 dan 1. Dan bentuk sinyal elektrik sehingga bisa melalui transmisi satelit. Oke, next. How to translate a program written in high-level programming language, for example, C++ program. Low-level machine language provides its understandable by a computer, for example, a PC. Example of compilers: Microsoft Visual C++, Eclipse, Visual Basic, Java. Jadi bagaimana cara menerjemahkan bahasa pemrograman itu agar mudah dipahami? Bahasa pemrograman itu tidak dapat instan. Jadi harus terbiasa. Setiap hari harus buka program, setiap hari latihan. Jadi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi itu misalnya C++. Dan program tingkat rendah bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer itu misalnya PC. Okay, next. Translation system. Set of program used to develop software. Types of translator, compiler, and linker. Nah, kumpulan program yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Jenis penerjemahnya itu seperti compiler dan linker. Contohnya Microsoft Visual C++, Eclipse, G++. Next. Software development, major activity, editing or writing the program, compiling, creates of file, linking with compiled file, object file, library module, loading and executing, testing the program. Nah, pengembangan perangkat lunak. Aktivitas utamanya itu ada mengedit, kompilasi, menentukan dengan file yang dikombinasi, seperti file objek, modul perpustakaan, yaitu langsung ada membuat dan menjalankan, menguji program. Nah, di sini ada alur kerja software source program. Yang kita ketik, program yang kita ketik, yang kita tulis, lalu source program dikompil menjadi suatu file yang siap dijalankan. Link diciptakan file tambahan atau library, ada other object file, lalu di load dan dievaluasi di edit. Kalau masih ada ya error, lalu dikompil lagi, dikompil ulang atau dibenahi source programnya. Oke, next. Integrated development environment. Combine all of the capability that a programmer worldwide will developing software or C++ Eclipse. Ada editor, compiler, linker, loader, debugger, viewer. Jadi lingkungan pembangunan terpadu. Gabungan semua kemampuan yang digunakan oleh programmer saat mengembangkan perangkat lunak atau C++. Di sini ada satu paket software. Di sini contohnya Visual Studio, di mana di situ ada editor, compiler, linker, loader, debugger, viewer. Jadi Visual Studio itu sudah mempunyai satu paket pemrograman, yaitu ini. Oke, next. Nah, di sini contoh bahasa pemrograman bagaimana menampilkan dua kata, yaitu hello world. Ini adalah dasar yang belum tahu apa-apa. Perintahnya itu include using namespace,
conductun. Nah, jadi ini itu fungsi bernama main dalam kurung, menunjukkan awal program. Sedangkan ini mengakhiri eksekusi dari main yang mengakhiri program. Ya, ini untuk mencetak pernyataan dan ini untuk komentar. Oke. Next. Okay, I think that's all. Thanks your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.